Baik, anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semangat pagi. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Bapak, Pak Guru Budiman. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Silakan disiapkan buku paketnya. Buku paket tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sudah sampai di subtema 2. Kemarin kita sudah belajar subtema 1, sekarang kita lanjutkan subtema 2. Subtema 2 yaitu tentang hewan sahabatku. Hewan sahabatku. Kita sudah masuk pada pembelajaran keempat. Yuk kita buka halaman 92. Oke, pembelajaran 4. Anak-anak sekalian, ada yang tahu ini gambar apa? Mudah-mudahan kalian tahu semua ya. Ini adalah gambar ikan bandeng namanya. Ikan khas Indonesia. Ikan bandeng merupakan ikan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut. Tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Ada yang tahu air payau? Air payau adalah air perbatasan antara sungai dan laut, antara tawar dengan asin. Gitu anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Ayo berdiskusi. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi ikan bandeng ini adalah makanan khas Sidoarjo, namanya ikan bandeng asap. Di Jawa Timur, banyak orang yang menyukai produk jenis ikan ini. Oke, ada sebuah wacana, mari kita baca bersama. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Ikannya dipotong-potong. Ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Nah, tolong dipahami wacana ini. Cuma satu paragraf, cermati baik-baik. Kira-kira apa yang dilakukan Edo? Kemudian tugas kalian adalah menjawab. Ketika Edo membawa ikan bandeng yang dipotong-potong untuk 6 orang, kemudian temannya datang. Jadi sekitar 9 orang yang datang. Nah, sekarang kalian jawab. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Kalian jawab ya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikannya tidak cukup untuk semua teman-temannya? Kalian jawab ya. Yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat ikan yang sama? Yuk kalian jawab. Nanti kamu kerjakan di buku latihan ya. Oke, Bapak lanjutkan dulu materi selanjutnya. Ya, materi selanjutnya adalah materi Pancasila yang sebelumnya sudah ada di pembelajaran sebelumnya. Bapak harap kalian pasti hafal karena sudah kelas 6 dan tidak boleh lupa. Pancasila itu ada 5 sila. Yang pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari jawaban yang telah kamu jawab soal Edo ini, kira-kira jawaban kamu sesuai dengan sila yang mana? Kemungkinan atau mendekati yang mana? Kalau dia bermusyawarah dan berbagi dengan temannya, maka dia menerapkan sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini yang sesuai. Apa saja yang terkandung dalam sila keempat? Ya, sila keempat
menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah. Karena tadi Edo ada masalah, ikannya sedikit, temannya banyak. Jadi sila keempat ini untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Setelah mufakat tercapai, semua peserta musyawarah harus menerima hasil keputusan tersebut dengan lapang dada. Maka harus melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, agar tidak terjadi konflik dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Salah satu pengamalan sila keempat adalah mengikuti pemilihan umum, pemilihan presiden, pilkada, pemilihan wali kota, dan lain-lain, yaitu proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Ini merupakan pemilihan umum yang merupakan pengamalan demokrasi Pancasila. Atau yang juga contoh kegiatan sehari-hari, misalnya yang pertama, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda, atau kita di kelas menentukan jadwal piket, atau musyawarah untuk menentukan siapa ketua kelas, atau musyawarah untuk menentukan siapa ketua kelompok, kelompok belajar, ketua kelas, dan lain-lain. Yang kedua bisa juga mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Yang ketiga, dalam memilih tersebut tidak boleh memaksakan kehendak. Semuanya boleh berpendapat, tapi tidak boleh memaksakan kehendak. Begitu anak-anak ya? Oke, itu adalah yang terkandung dalam sila keempat. Oke, selanjutnya ayo menulis. Tugas kamu adalah mencatat ide pokok dari paragraf 1 dan paragraf 2. Paragrafnya yang mana? Paragrafnya akan Bapak bacakan. Nanti kalau kamu terlewat, boleh diulang lagi videonya, gitu ya. Oke, tadi tugas yang pertama adalah soal-soal Edo. Sekarang tugas yang kedua adalah menulis ide pokok dari paragraf yang Bapak bacakan. Bapak akan membacakan 2 paragraf. Paragraf 1, kamu cari ide pokoknya. Paragraf 2, kamu cari ide pokoknya. Tidak usah ditulis, tapi didengar saja. Latihan mendengar dan latihan menangkap cerita. Oke, siap. Dengarkan baik-baik. Nanti kalau kelewat, boleh diulang, putar videonya kembali. Gitu ya. Siap. Bapak akan membacakan sebuah wacana terdiri dari 2 paragraf dengan judul jerapah. Paragraf 1. Jerapah merupakan hewan mamalia yang memiliki ciri khas. Keunikannya adalah tinggi tubuh jerapah dapat mencapai 6 meter dan panjang leher jerapah dapat mencapai 5,5 meter. Umumnya, tubuh jerapah jantan lebih tinggi dan lebih berat dari jerapah betina. Meskipun mempunyai tubuh yang tinggi dan besar, jerapah dapat berlari dengan cepat. Oke, itu adalah paragraf ke-1. Kamu cari ide pokoknya. Ide pokok itu adalah seperti kalimat utama. Kalimat utama bisa saja terdapat di awal paragraf, atau di akhir paragraf, atau di tengah paragraf. Kalau kalimat utama, kalimatnya sama persis dengan paragrafnya. Tapi kalau ide pokok, diambil dari kalimat utama, tapi kata-katanya menggunakan kata-kata sendiri. Paham ya? Siap, paragraf kedua. Paragraf kedua adalah, makanan jerapah berupa dedaunan. Jerapah tinggal di padang rumput yang luas dan terbuka. Jerapah hidup bersama dalam kelompok. Dalam satu kelompok, biasanya terdapat 10 jerapah. Kelompok tersebut biasanya tidak memiliki pemimpin. Sehingga, seekor jerapah dapat meninggalkan kelompoknya dan bergabung dengan kelompok jerapah lainnya. Oke, itu adalah paragraf kedua. Silakan tulis ide pokoknya. Oke, sampai di sini dulu anak-anak. Materi kita, tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Oke, Bapak ulangi lagi. Tugasnya dari yang pertama. Tugas yang pertama adalah soal tentang masalah ikan bandengnya Edo. Nah, ini ikan bandeng Edo. Ada 3 pertanyaan, kamu jawab dengan baik. 1, 2, 3. Yang kedua, tugas kamu adalah
mencatat ide pokok paragraf 1 dan paragraf 2 yang tadi teksnya Bapak bacakan. Jadi kamu latihan mendengar dan menangkap cerita. Oke, selamat mengerjakan tugas. Semoga kalian paham. Belajar di rumah, belajar bersama orang tua. Dalam situasi pandemi seperti ini, kamu harus bisa belajar mandiri. Apalagi sudah kelas 6. Jadi nanti, kalau sudah normal sekolah seperti biasa, Bapak bisa bertemu kamu, ilmu kamu sudah banyak. Jadi, kamu sudah paham, dan Bapak bisa melanjutkan materi. Mungkin sampai di sini dulu anak-anak. Kalau ada yang belum paham, tanyakan orang tua, tanyakan kakak, dan video ini boleh diputar berulang-ulang. Terima kasih, selamat mengerjakan soal. Salam semangat dari Pak Guru Budi Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.